Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah atas kenikmatan yang begitu melimpah, atas rahmat dan kasih sayang dari Allah, sehingga Allah mampukan kita untuk melaksanakan kewajiban, diantaranya melaksanakan sholat subuh dengan khidmat, dengan kekhusyuan, dengan kenikmatan, yang mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, alimin ulama, juga kepada kita yang senantiasa mengharapkan syafaatul uzma pada hari kiamat kelak. Hadirin sidang salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan umur, usia, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah momentum kita untuk memperbanyak tilawah, memperbanyak hafalan, memperbanyak renungan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan Allah memilih tempat yang mulia, yaitu Ka'bah atau di Mekah, sehingga Makkah menjadi kota yang mulia sampai hari ini. Kemudian Allah memilih Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai orang yang diwasilahkan Al-Quran, dan beliau pun adalah orang yang paling mulia di muka bumi. Maka orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka dia akan terbawa, kehidupannya akan menjadi mulia, kedudukannya akan menjadi tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Bahkan para sahabat menjadi generasi terbaik. Kemudian setelah sahabat pun menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang besar, dikarenakan mereka dekat dengan Al-Quran. Maka hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru menjauh dari Al-Quran, orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, orang-orang yang ragu dengan isi Al-Quran. Maka jangan sampai dalam hati kita terbesit satu ayat, satu huruf pun kita ragukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-23. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan menantang orang-orang yang ingkar, bahkan ragu terhadap isi Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Wallahu a'lamu bihaqiqatil murad. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat tersebut bermakna wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, dan sekiranya ada rasa keraguan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa'tu bisurah, yaitu Al-Qur'an, maka kata Allah turunkan semisal seperti Al-Qur'an. Satu surah saja, kata Allah. Fa'tu bisurah, maka turunkan satu surah saja yang semisal seperti Al-Qur'an. Maka kalau seandainya, kata Allah, wada'u syuhada'akum, kalau seandainya kalian tidak mampu, maka hadirkanlah ahli-ahli, maka hadirkanlah penolong-penolong kalian. Silahkan undang bangsa jin, bangsa syaitan, undang orang-orang yang ahli bahasa untuk membuat yang semisal seperti Al-Quran. In kuntum shadiqin, jika kalian merupakan atau merasa diri kalian adalah orang-orang yang benar. Benar dalam artian orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa dirinya benar. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu akan senantiasa terjaga daripada intervensi manusia. Maka jangan sampai kita sedikit pun meragukan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Maka yakin dan pasti bahwasanya Al-Quran itu akan tetap murni sampai hari kiamat, sampai waktu yang Allah tetapkan. Dan itu harus menjadi keyakinan di dalam diri kita bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk kehidupan kita. Karena orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam Quran surah Thaha ayat ke-124. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri", barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fa innalahu, maka untuk orang tersebut, ma'isyatan dhanka, hati yang sempit, dada yang sesak. Orang yang jauh dari peringatan Allah, orang yang jauh dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan sebagai orang-orang yang sesak dadanya, sempit hatinya. Karena hati adalah raja bagi seseorang. Ala wa inna likulli maliki himan, ala wa inna himallahi maharimhu, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza sulaha sulaha jasadu kullu, wa in fasadat fasadu jasadu kullu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari. Rasulullah SAW menyampaikan, dalam diri manusia terdapat raja, yang mana raja tersebut apabila dia baik maka baik seluruh anggota tubuhnya, akan tetapi ketika buruk raja tersebut maka buruk seluruh di jasadnya. Apa itu? Ala wahyal qalbu, yaitu hati. Hati yang senantiasa diliputi dengan kegelapan, jauh dari hidayah, jauh dari Al-Quran, maka hatinya akan senantiasa tertutup dan hatinya akan menjadi keras, karena sangat jarang sekali disirami dengan Al-Quran. Karena Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mati
menjadi hidup, ataupun sebaliknya. Ketika seorang berpaling dari Al-Quran, maka yang tadinya hatinya hidup bisa menjadi mati. Maka hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hatinya mati. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyampaikan, qala Rasulullah SAW, Ibnu Abbas pernah berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang-orang yang di dalam jauf itu dalam ilmu tajwid disebut dengan ruang mulai dari tenggorokan sampai dengan mulut paling luar. Artinya di dalam kerongkongan seseorang yang sampai ke hati, yang tidak ada bacaan Al-Quran sedikit pun, yang jauh dari Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, tidak tahu apa itu Quran, padahal dia adalah seorang yang mengaku sebagai muslim, maka kata Rasulullah, kal baitil kharib, maka dia seperti bangunan yang hendak roboh, seperti rumah yang menyeramkan, rumah yang angker, rumah yang di dalamnya dihuni oleh setan, seperti rumah yang tidak layak untuk dihuni. Maka orang-orang yang jauh dari peringatan Allah seperti bangunan yang hendak roboh, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya, tidak bisa memberikan kemaslahatan, bahkan sebaliknya, orang atau bangunan yang hendak roboh itu bisa membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Rumah yang di dalamnya banyak binatang-binatang liar dan sebagainya, rumput-rumput liar, itu akan justru membahayakan orang-orang di sekitarnya, bukan menjadi maslahat, bukan menjadi manfaat, akan tetapi akan banyak berbuat kerusakan. Maka itulah gambaran orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Maka terakhir sebagai penutup, pada kesempatan kali ini, pada hari ini, kita masih diberikan momentum Ramadan, masih diberikan waktu, usia, apalagi yang kita tunggu, apalagi yang kita hendak lakukan, kecuali kita akan harus melakukan kebaikan, yaitu dengan senantiasa mendekatkan diri kita dengan Quran. Karena orang yang mendekatkan diri dengan Quran sama seperti dia sedang membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendawamkan bacaan Al-Quran, kemudian menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Bahkan bukan hanya di Ramadan, tapi di luar Ramadan pun kita tetap harus mendawamkan bacaan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu berhenti ketika Ramadan terhenti, karena itu sangat disayangkan. Jangan sampai kita hanya di Ramadan saja rajin, tapi di luar Ramadan kita berpisah lagi dengan Quran, jauh lagi dengan Quran. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi hikmah bagi kita semua, terkhusus bagi diri saya pribadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa fastabiqul khairat. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.